Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini. Hari yang Allah lipat gandakan tentunya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari ini. Dan Allah berikan waktu-waktu terbaik dan waktu-waktu istimewa di hari ini untuk kita bisa bermunajat, meminta, memohon kepadanya atas semua harapan, keinginan, doa, ataupun masalah dalam hidup kita. Di hari Jumat yang Allah memberikan waktu istimewa, salah satunya adalah waktu di mana antara asar dan maghrib Allah berikan tempat atau waktu terbaik untuk kita berdoa pada Allah, dan itu menjadi waktu yang mustajab. Dan tentunya kita berharap memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar di hari ini Allah mudahkan kita untuk beraktivitas dalam kebaikan, dan tentunya salah satu yang kita lakukan hari ini yang Allah takdirkan kita berada di tempat ini yaitu majelis ilmu seperti ini. Dan tentunya majelis ilmu seperti ini banyak ulama menyebutkan bahwa lebih mereka sukai dari ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang seorang yang berilmu, seorang yang diberikan kepahaman tentang ilmu jauh lebih ditakuti oleh syaitan dan iblis daripada orang-orang yang bodoh dan mengerjakan suatu amalan dan tidak tahu cara dan bagaimana melakukan ibadah atau amalan tersebut. Dan semoga Allah terus tambahkan iman kita, kuatkan iman kita, dan tentunya ilmu kita sebagaimana doa Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkanlah atau kokohkanlah imanku, ilmuku dan kefahamanku tentang agama ini. Dan karena Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa salah satu tanda dikehendakinya kebaikan atas diri seseorang dari Allah Subhanahu wa taala adalah yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia dalam urusan agama. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dalam petunjuk yang tentunya tidak akan pernah katakanlah out of date atau expire, tapi petunjuk yang bertahan dari mulai petunjuk itu diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai nanti kita bertemu dengan Allah di hari kiamat atau di hari akhir dari dunia itu, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, menyebutkan bahwa manusia itu ya diciptakan Allah tentunya dari unsur yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan bahwa kita ini memang sebagaimana halnya bapaknya kita atau nenek moyang kita itu Nabi Adam alaihissalam, kita diciptakan Allah dari tanah yang dicampur dengan air. Tanah dicampurkan dengan air. Dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan kami ciptakan manusia itu dari segumpal tanah. Ya, segumpal itu maksudnya dia sesuatu yang bercampur antara tanah dan air tadi. Ya, seperti itu. Nah, di samping itu kita tahu bahwa Allah tidak hanya menciptakan fisik kita. Jadi ada dua poin yang kita bahas nanti. Satu poin berkaitan dengan fisik itu sendiri, dan satu poin lagi yang berkaitan dengan manusia itu bukan secara fisik ya. Tapi ini jauh lebih powerful, nanti saya akan bahas daripada manusia itu secara fisik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi dalam surat Al-Hajj misalkan. Allah mengatakan kepada kita, "Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Dan tidaklah engkau berjalan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kau punya mata yang dengan itu kau melihat, bukankah kau punya telinga dengan itu kau mendengar, kata Allah, ya.
Bukan matamu yang buta kata Allah, tapi hati yang buta. Nah, berbicara tentang manusia, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada kita semua, ya. Nah, keistimewaan ini kalau seandainya kita pakai, ya, atau kita install dalam diri kita, maka sejatinya harusnya, ya, nggak banyak hal-hal yang buruk atau mungkin penyakit-penyakit yang buruk terjadi pada diri kita. Ya. Kita tahu bahwa Imam Ahmad, ya, kalau kita bicara dalam dimensi yang lain, ada pernah orang yang mendatangi beliau rahimahullah lalu meminta ruqyah kepada Imam Ahmad. Dan orang itu atau yang meminta itu memintanya bukan di tempat Imam Ahmad berada, artinya dia minta pergi ke tempat yang lain. Jamaah sekalian mungkin berpikir ya tinggal baca segala macam, ya, atau mungkin kirim doa segala macam, tapi menariknya Imam Ahmad hanya memberikan sendalnya kepada orang tersebut, ya. Kemudian dia katakan pada orang yang meminta ruqyah tadi, kepada orang yang enggak di situ yang mau diruqyah tadi, katakan, ambillah sendalku ini, lo pukulkanlah kepada orang yang sakit tadi. Ya. Kok bisa kayak begitu? Ini kan canggih, ya. Ini ilmu canggih sebenarnya yang tidak bisa diberikan atau tidak bisa didapatkan kecuali seorang itu mempunyai kedekatan yang sangat kuat dengan Allah secara keimanan dan raga yang terjaga, ya. Jadi keimanan yang terjaga dan raga yang terjaga, hati yang terjaga, raga yang terjaga, seperti itulah. Maka Allah memberikan pedomannya kepada kita semua, ya. Agar apa? Agar menjaga dua hal tadi sebenarnya. Yang pertama, raganya dijaga kalau bahasanya kita, ya, atau tubuh kita dijaga, dan itu Allah memberikan atau mungkin Allah jelaskan dalam Al-Qur'an tentang cara menjaganya. Contoh, dalam surat Al-A'raf atau Al-Imran, seingat saya, Allah menjelaskan bahwa makanlah yang halal lagi baik, dan Al-Baqarah juga ada itu, makanlah yang halal lagi baik. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika seseorang mengkonsumsi makanan yang tidak halal? Saya mau kasih tahu sedikit, ya. Saya menemukan banyak penyakit berat, ya. Banyak penyakit berat yang bahkan gak bisa disembuhkan, ya, gara-gara mengkonsumsi sesuatu itu bisa semua, ya, makanan segala macam dari sumber yang tidak halal. Paham, ya? Berat, Bu. Ya, berat sekali. Hartanya haram, ya, sumbernya haram, dak ridhoi Allah, itu dikasih pada anak istrinya, penyakitnya sangat berat. Dari mulai gila, autoimun, kanker, semua komplit. Ya, jadi hati-hati dengan harta, atau mungkin hati-hati dengan sesuatu. Makanya kan Nabi menjelaskan atau memberikan kepada kita semua salah satu doa ini juga kita harus sering-sering baca. Allahumma kfini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, ya. Jadi efeknya itu berat sekali, mulai dari sikap, perilaku, ya, sampai ke penyakit fisik, ya, dari harta yang tidak halal tadi. Baik, itu contoh pedomannya. Kata Allah kan, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ya. Dan makalah apa yang aku ciptakan di atas muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jadi di-trace. Jadi ulama zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, subhanallah, ya, mereka tuh Allah kasih luar biasa sense. Sense itu apa, ya? Semacam alarm gitu loh. Bahkan, ya, ada tikus di rumah mereka beristighfar karena hadirnya tikus itu bagian dari dosa mereka. Urusan tikus doang, ya. Kita kayaknya peternakan dalam rumah ada tikus, ya. Karena tikus itu, ya, kita tahu ada beberapa hewan yang disunahkan atau dianjurkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ya, ada cicak, kan gitu kan? Apa lagi? Hah? Kecoa. Kecoa gak masuk kayaknya. Ular. Ya, ular hitam tuh masuk. Ya, dan hewan-hewan berbisa lainnya. Dan salah satunya adalah tikus. Tikus ini memang termasuk hewan yang disunahkan untuk dibunuh,
Ya, kenapa? Dia bisa menimbulkan masalah atau resiko. Zaman dulu kan orang pakai lampu ya, lilin seperti itulah. Jadi dia jalan atau apa gitu, itu lilinnya jatuh lalu main kebakar. Maka di salah satu hewan yang disyariatkan untuk dibunuh, tikus. Ya, itu tadi kembali ke urusan halal tadi. Nah makanya dua pedoman ini kita pakai dan akan saya jelaskan satu persatu sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian paham. Jadi sebenarnya kita tuh ya kalau udah ngerti caranya gampang gitu loh. Ya. Tapi kalau nggak ngerti caranya, hal-hal yang sepele itu bisa jadi masalah. Hal-hal yang sepele bisa jadi masalah. Contoh nih. Tadi saya jelaskan bahwa manusia itu terdiri atas dua bagian fisik sama bagian non fisik, sebelah bagian jiwanya, hatinya, katakanlah gitu, atau ruhnya. Oke? Anak, dan saya ini menemukan banyak sekali case kayak begini dan mungkin semuanya ya mengalami masalah kewanitaan. Contohnya, entah itu tumor payudara, entah itu kanker, entah itu endometriosis, segala macam urusan kewanitaan. Itu pertanyaan saya sama mbak atau perempuan ini biasanya satu. Dulu waktu engkau kecil siapa yang asuh? Paham ya? Kenapa? Ada kaitannya semua. Ya. Bendanya nggak jelas apa kan? Tapi itu tuh sesuatu yang harusnya didapatkan. Contoh mungkin anak yang tidak pernah mendapatkan pelukan kasih sayang dari bapaknya, tidak saya doakan tentunya, dan waliyauzubillah semoga tidak, tapi itu punya potensi masalah yang sangat besar dalam bidang kesehatan. Mulai dari apa? Menstruasi yang bermasalah, sampai ke susah hamil, ya, sampai ke kawin cerai, sampai ke sana urusannya itu, kanker segala macam. Dan ini saya tidak membahas dengan konsep teori yang ada, tapi saya belajar dari sisi yang lain, ya seperti itu. Jadi itu buktinya. Bahkan ya kita tahu bahwa ketika seorang mengkonsumsi, saya pernah cerita ini, satu keping coba. Sekeping emping mungkin bahasanya, tiba-tiba asam uratnya naik. Naiknya nggak tanggung-tanggung, bisa sampai 8 gitu kan. Dan sakitnya minta ampun. Ya. Mungkin orang berpikirnya gara-gara apa? Bisa jadi waktu dia makan emping itu ada was-was di situ. Bahwa empingnya bisa bikin asam urat, atau yang nyajikan empingnya ibunya misalkan, istrinya ngomong sama dia, udah tahu asam urat masih juga makan emping misal ya. Maka emping tadi udah terinstal dengan kata-kata si ibu atau istrinya tadi. Jadi masalah nggak? Bisa jadi masalah. Percaya nggak percaya, seperti itulah adanya. Nah, maka pembahasan kita atau topik kita hari ini tentang mengapa kita sakit itu saya bagi dua. Ya. Yang pertama adalah toksin atau racun, ya, yang berhubungan dengan racun untuk jiwanya. Pertama itu. Jadi toksin atau racun yang berhubungan dengan racun untuk jiwanya. Dan ini toksin, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, jauh lebih powerful daripada toksin fisik. Ya. Jadi toksin yang saya maksud di sini adalah toksin yang ke jiwa atau hati seseorang itu jauh lebih kuat efeknya daripada toksin yang masuk ke fisik. Gak ada apa-apanya, misalkan micinnya, misalkan sebelah itu bukan toksin ya, atau mungkin bahan-bahan lain yang sifatnya tidak menimbulkan masalah tuh nggak ada apa-apa dibandingkan toksin fisik. Ya, nah makanya dalam Islam itu perlu dibentengin, ya perlu dibentengin. Apa saja misalkan toksin-toksin itu, kita lihat Nabi SAW menjelaskan. Nabi berlindung kepada Allah tentunya dalam suatu doa yang kita mungkin sering baca. Contohnya ya bunyi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh. Ya, sedih, takut, pengecut, malas. Itu penyakit loh itu. Ya. Sadar nggak sadar ya? Atau mungkin begini. Bagaimana saya membuktikan atau menjelaskan tentang ini? Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, Anda bisa baca penelitian tentang wanita yang hamil, ya, wanita yang hamil dalam keadaan yang sedih, tertekan atau takut, itu ternyata imunitas anaknya rendah.
Ya, ibu yang cenderung ketika hamilnya itu ya terus-menerus berada dalam keadaan ketakutan, kesedihan, berlebihan, maka imunitas anak, ya saya pernah baca dalam sebuah penelitian, itu ternyata tidak akan optimal. Ya, itu contohnya. Jadi kalau mau datanya gitu kan, sedih. Makanya dalam Islam, ya itu diberikan itunya, ibarat kata antitoksinnya, detoksnya. Contoh mungkin dalam beberapa surat dalam Al-Quran Allah menjelaskan, orang-orang yang menyebutkan Rabbunallah, kata dia, Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Lalu Allah menyebutkan di situ, malaikat itu akan menaungi orang yang menyebutkan kalimat tadi dengan sayap-sayapnya. Itu contohnya. Jadi Rabbunallah, jadi bukan sekedar kalimat atau kata yang diucapkan biasa, cuman dia punya vibrasi dalam diri kita, sehingga waktu kita menyebutkan itu Rabbunallah gitu kan, bergetar hati kita. Apalagi salah satu cara yang paling mudah kita untuk berdekatan dengan malaikat ya adalah dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an. Ya, makanya janji Allah dalam Al-Qur'an apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami jadikan atau kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, penyejuk gitu loh. Yang membuat hati kita itu tenang. Yang membuat hati kita hilang sedihnya, hilang gusarnya, hilang takutnya. Contoh, saya sering bertemu dengan orang-orang yang ketakutan luar biasa dengan penyakit-penyakitnya itu. Lalu saya katakan, apa yang ibu atau bapak takutkan? Saya bilang, mati, saya bilang. Dengan atau tanpa penyakit ini, bapak, kita semua pasti mati, Pak, yakinlah. Iya betul kan? Kita mati bukan karena penyakit, karena udah ajalnya mati. Kan gitu. Tapi menariknya, kalau Anda baca dalam beberapa riwayat-riwayat dalam hadis Nabi SAW, orang beriman yang mati itu sebenarnya kalau dipersiapkan matinya kan indah. Ya, bukan masalah perkara mati yang kita perlu bahas lebih dalam, bukan, tapi mempersiapkan kematian tadi. Gitu loh. Sehingga apa? Ketemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Maka dalam Nabi SAW menjelaskan dalam banyak riwayat seseorang itu, atau beberapa riwayat Nabi menjelaskan seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Beberapa waktu lalu kita lihat ada seorang ibu-ibu ya dalam sebuah video yang viral, lagi khatam Quran, khotmil Quran, tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Kan keren mati kayak begitu. Keren saya bilang. Iya kan? Daripada mati lagi ngegosip, ngerumpi, ngerjain hal nggak jelas, ngomongin jilbab, ngomongin baju, apa kayak begitu gitu loh. Ya, nah itu contohnya. Jadi penyakit-penyakit seperti ini, jamaah sekalian, itu sekarang jauh lebih dominan, ya, jauh lebih dominan daripada penyakit fisik. Ya. Kecemasan, ketakutan, takut besok makan apa, takut, semua takut gitu loh. Padahal kalau kita bicara rizki saja, Allah sudah menjamin rezekinya kita, apa ditakutin? Tidak mungkin kalau seseorang itu nggak berusaha, Allah nggak kasih rezeki. Tidak mungkin, wallahi saya katakan. Apa yang ditakutin? Kan penyakit kan, takut kan. Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Allah yang beli, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh perlu sedikit ya nabok-nabokin hati kita itu supaya apa? Jangan lebay, jangan baper, tangguhlah sedikit gitu loh. Dikit-dikit baper, dikit-dikit lebay, gitu. Tidak ada tangguh-tangguhnya. Sehingga nanti urutannya itu bangun malamnya males, ngajinya males, kan gitu kan doa tadi kan. Itu saya katakan jauh lebih powerful si toksin ini daripada toksin fisik. Maka sampai kapan mau kayak begitu? Ya. Contoh mungkin, apalah saya gitu kan. Man ana, siapalah saya. Ada orang mau kayak begitu kan. Kalau konteksnya konteks menghormati guru sesuai mungkin ada syair lagu itu silakan saja. Tapi yang saya maksud sini kalau konteksnya siapalah saya, no. Gak boleh. Lihat surat Al-Isra itu. Dan kami telah muliakan Nabi keturunannya Bani Adam. Kita ini. Allah muliakan kita. Bahkan Nabi SAW katakan apa? Dan kata Nabi SAW, barang siapa mensyahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Meskipun dia nggak sholat Nabi, meskipun dia nggak sholat. Asal jangan menyekutukan Allah. Selesai. Tentunya ada hisab.
Jadi berharganya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berharganya. Kita tuh berharga loh. Saya harus katakan ini kepada Anda semua. Kenapa? Saya melihat banyak sekali korelasi dalam apa yang saya amati, itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ketidakpercayaan diri kita. Ya. Keluarga saya, keluarga biasa aja, apalah saya, keluarga nggak mampu, deh bla 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 segala macam. Banyak kayak begitu, Bu. Jangan, Anda muslim. Bahkan maaf di depan saya itu tidak ada, mohon maaf ya, saya itu tidak ada kebanggaan sama sekali kalau urusannya mungkin dengan orang-orang di luar yang sifatnya di luar Islam gitu loh. Saya bangga dengan Islam saya sendiri gitu loh, atau dengan Islam itu sendiri. Harusnya begitu. Ya, supaya apa? Ada izahnya kita. Ya, bukan kita tidak menghormati mereka, bukan, tapi saya pengen dari Islamnya itu yang muncul gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, penyakit-penyakit seperti ini jemaah sekalian, ya seperti saya jelaskan tadi, justru ya jauh ya, lagi-lagi sampaikan jauh lebih powerful efeknya ke badan kita. Contoh, ini sih hipotesis saya, tapi kayaknya benar karena beberapa kali saya dapatkan begitu. Sekarang salah satu penyakit yang paling banyak, ya yang paling banyak sekarang di kalangan masyarakat segala macam kan diabetes kan, kencing manis kan. Diabetes itu apa? Oke, orang nyebutnya penyakit, nanti saya jelaskan secara fisiknya, dan itu akan jadi pembahasan kita secara fisik, tapi saya akan jelaskan dalam dimensi yang lain. Oke? Diabetes adalah penyakit karena sebelah paling mudahnya kelebihan gula. Ya, meskipun tidak sesederhana itu. Kelebihan gula. Ya. Nah, kelebihan gula ini Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, kita coba tautkan gula itu sendiri kan sesuatu yang manis gitu loh. Ya. Gula itu sesuatu yang manis. Ya, manis itu kalau kita kaitkan lagi dengan perasaan, biasanya hubungannya dengan cinta, kasih sayang, kan gitu kan. Jadi mungkin dalam apa yang saya amati, dan ini dugaan saya dari juga beberapa dimensi ilmu yang saya pelajari, itu menurut saya kayaknya urusan yang berhubungan dengan diabetes itu nggak lebih dari urusan cinta. Ada kurang cinta itu orang, sehingga apa? Karena cintanya kurang. Loh, coba kita pikir ya. Karena cintanya kurang, dia mencari yang manis kan? Tubuhnya kan? Karena cintanya kurang, dia mencari yang manis. Sayangnya, manis yang dia dapatkan atau dia cari itu justru malah dari manis yang nggak benar. Bahasa kitanya adalah dari tepung atau karbohidrat olahan. Dan berlebihan pula, udah nggak benar, berlebihan pula. Ya, coba deh ya. Ini iseng-iseng berhadiah, tapi bisa benar karena saya sering bukti ini nih. Ketika suaminya sakit diabetes, ya, coba ibu mulai mengubah gayanya. Ya. Gaya dalam artian gaya perlakuan Anda kepada dia. Coba curahkan kasih sayang lebih banyak lagi tanpa ada kata-kata atau sikap yang sifatnya membuat dia kehilangan izahnya dia sebagai seorang laki-laki. Coba perlakukan dia ya dengan penuh kasih sayang yang luar biasa. Itu akan sangat powerful dalam mengobati atau katakanlah menyembuhkan penyakitnya tadi. Ya. Demikian juga kalau ibunya yang sakit. Kalau ibunya yang sakit bisa jadi ada cinta yang kurang. Ya. Kurang dipeluk gitu kan. Kurang dielus-elus. Lo percaya nggak percaya? Ya, saya tuh ya, ini saya cerita sedikit supaya ibu-ibu paham. Terlepas kita bicara takdir kehendak Allah, saya nggak bahas itu sudah Allah berkehendak terjadilah. Ada beberapa waktu lalu ada seorang ibu-ibu datang ke saya, dia gendong anaknya, bawa anaknya umurnya masih sekitar kayaknya baru 8 atau 9 bulan deh, masih bayi banget. Ya, anak ini ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, subhanallah kena leukemia. Lalu pertanyaan saya pada ibu ini, saya tanya sama dia, apa yang ibu lakukan kepada anak ini waktu anak ini dalam kandungan atau masih bayi?
Anak kayak begini harusnya nggak dapat penyakit berat kayak begini, saya bilang. Nangis dia. Saya sering marah, dia bilang. Sederhana kan? Malah berkali-kali dia nangis waktu itu, dan nangisnya di itu pula, di tempat umum pula, di kafe JSR, kafe saya itu, nangis di situ dia. Ceritalah panjang lebar bla bla segala macam. Nah sekarang, karena Anda dulu nggak banyak curahan kasih sayang sama dia, karena Anda lupa Anda sudah jadi orang tua, sekarang Allah jadikan anak ini sakit, dan sekarang dia menagih kasih sayang itu dari Anda. Maka peluk anak ini sering-sering, kalau perlu skin to skin, dan minta maaf, sampaikan pada dia atas sikap Anda. Itu akan sangat membantu pengobatannya. Kenapa? Ya beruntung sekarang anak itu bisa selesai satu protokol kemonya selesai. Saya bilang, Masya Allah, tuh beratnya minta ampun kan. Kemo itu, satu protokol yang kelar. Ya, tapi ini pasti ada ulah Anda, saya bilang. Ya, pasti ada ulah Anda. Dan dia katakan iya, dia bilang. Tuh banyak lagi yang lain kayak gitu. Ya, banyak lagi yang jangan. Termasuk juga saya pesan banget kepada Anda. Kalau ngomong ini pengen nangis sebenarnya. Jangan paksakan anak Anda untuk masuk ke tempat atau sekolah yang dia nggak mau gara-gara baktinya kepada orang tua, kepada Anda suruh dia paksa masuk, sakit dia, Bu. Wallahi. Jangan paksa. Dan itu banyak kejadiannya. Tiba-tiba paksaannya itu berbenturan dengan baktinya pada orang tua, pecah gitu loh. Jadi penyakit. Dialog sama anak. Kasih tahu sama dia, kamu pengennya masuk apa, belajar apa. Kalau nggak pengen kuliah, nggak apa-apa. Karena nggak mesti harus kuliah kan jadi orang gitu loh. Yang kita butuhkan kan ilmu, bukan lembar ijazah kan. Gitu loh. Kadang-kadang luar biasa paksaan tadi, harus masuk ini, harus masuk itu, harus masuk ini segala macam. Akhirnya tertekan batinnya. Dan itu saya menemukan banyak sekali case kayak begitu, gara-gara paksaan. Masuk dia kuliah, masuk dia sekolah, 1 semester, belum 1 semester, tiba-tiba penyakit berat datang. Yang harusnya tidak, semua takdir tentunya, tapi tidak tertrigger gara-gara apa? Tekanan batin gitu loh, Pak. Ya. Jangan dipaksain. Diajak dialog, apalagi kalau Anda sudah tahu fase perkembangan anak, ya. Fase perkembangan atau ada fase kita memang mendoktrin pakai telunjuk, iya begitu. Tapi ada juga yang nggak doktrin lagi, ngobrol. Bisa jadi supaya dia keluar misalkan ya. Supaya dia keluar katakanlah ceritanya itu Anda nonton bareng sama dia. Nonton apa kayak yang dia suka, mungkin drama ini itu segala macam, nanti keluar ceritanya tuh. Ya. Sampai pada satu titik di mana apa? Ini yang keren. Ya. Tapi memang tidak ada kaitan dengan itu. Teman, ini bahasanya adalah kita perlu nutrisi hati gitu loh. Ya. Nah, pernah dalam sebuah riwayat Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda. Dia katakan pada Nabi Rasulullah SAW, ini jangan bahas hukumnya, jangan bahas. Dia bilang begini, ya Rasulullah, izinkan aku berzina, kata dia. Kita nggak bahas zinanya. Semua tahu zina itu dosa besar. Tapi bijaknya Nabi, ada 2 hal yang banyak dibahas, beberapa hal dibahas oleh para ulama dari kisah atau hadis tadi itu. Ya, yang pertama Pak, untuk ngomong maaf berzina itu nggak sembarang orang bisa diucapkan loh, kecuali orang yang sangat dekat sama dia. Jadi kalau anak-anak kita, anak-anak kita itu, ya, kalau ngomongnya dia pengen kawinnya dia atau pengen nikah dia sama gurunya, berarti kita bukan menjadi orang tua yang dekat sama dia. Itu paham poinnya, paham. Tapi kalau dia ngomong sama kita, keren Anda. Abi, Umi, Papa, Mama, Ayah, Ibu, saya pengen nikah, itu keren Anda. Artinya Anda punya kedekatan emosional yang cukup baik dengan anak ini. Kalau dia ngomong sama gurunya, gurunya punya kedekatan yang jauh lebih baik kepada Anda. Ya, itu poinnya. Lalu yang kedua apa? Dialog yang Nabi jelaskan saat itu, ya, atau mungkin hadis sebut dilanjutkan, Nabi katakan, bukan Nabi bilang dosa besar, masuk neraka. Nabi bilang apa? Kata Nabi SAW, maukah itu, zina itu terjadi pada ibumu, kata Nabi? Terjadi pada kakakmu, mau nggak? Nggak mau ya Rasul. Kalau begitu jangan kau lakukan. Jadi Nabi ngomong itu bukan marah-marah gitu, bukan. Ya, cara dialog.